Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberikan kembali kesempatan meskipun di rumah kita masing-masing kita percaya Tuhan kita yang sama senantiasa hadir di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari ke-50 yaitu hari Pentakosta. Semua karena kasih Tuhan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, yang akan terus memelihara hidup kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu saya mengajak kita mengambil satu di hadapan Tuhan untuk kita sungguh hadir di hadirat-Nya, menaikkan segala pujian kita, mendengarkan firman Tuhan, dan ibadah kita pada saat pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kasih dari surga. Engkau boleh pimpin setiap umat-Mu ya Tuhan,
yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh mengarahkan hati pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi Belitung Timur, biarlah Tuhan juga terus memelihara, memberkati bangsa kami, memberkati Belitung Timur di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan yang beribadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan selama ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tak berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian kita. Bila Roh Allah ada di dalammu, kita terus memuliakan Tuhan karena kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian sambil kita bertepuk tangan. Yohanes 14 ayat 25 dan ayat 26 saya akan membacakan untuk kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya boleh terus mengingatkan kita, menguatkan iman kita bahwa Roh Kudus, Roh penghibur
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kalau Tuhan menyertai, memimpin kehidupan kita. Kita sudah memuji Tuhan, biarlah hari ini kita juga mau bersama mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita dengan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan mengenai janji tentang seorang penghibur bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan mengerti firman Tuhan dan setiap kami mendapatkan pengharapan oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami yang kami jalani. Ini kami yang datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-18 dan ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai janji tentang penghibur. Ada sebuah cerita mengenai seorang anak kecil. Anak kecil ini bernama si Ben. Ben menangis sekencang-kencangnya karena ia mengetahui bahwa dirinya akan dititipkan kepada seorang pengasuh, karena papa mamanya akan tugas di luar kota. Mau tidak mau Ben akan dititipkan kepada seorang pengasuh. Mengetahui hal itu, Ben merasa tidak nyaman, dia merasa tidak mau karena keadaan yang terjadi dalam kehidupannya ini, dia sulit menerima keadaan ini. Tetapi seorang pengasuh yang telah dipilih ini meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Ben akan baik-baik saja, Ben akan happy, Ben akan senang bersamanya. Akhirnya pengasuh ini pun
mengajak band bermain. Berbagai cara ia lakukan. Dia membacakan cerita-cerita yang lucu sampai ia pun juga mengajak band untuk berjalan-jalan bersama-sama. Tetapi yang terjadi adalah bukan band merasa tenang, bukan band merasa diam. Yang terjadi adalah band semakin menangis sekencang-kencangnya, sekuat-kuat tenaga. Karena apa jemaat Tuhan? Ben merasa tidak nyaman. Ben merasa tidak mau berada di dalam situasi jauh daripada orang tuanya. Akhirnya pengasuhnya ini tidak kehilangan ide. Akhirnya pengasuh ini membisikkan satu kalimat kepada Ben. Membisikkan satu kalimat supaya Ben ini tenang. Pengasuh ini berkata, "Aku akan menemanimu. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Jangan takut." Seketika itu, Ben yang tadi menangis kembali tenang, kembali happy, kembali bersukacita, bermain bersama si pengasuh. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan kata-kata penghiburan yang sama kepada para murid. Tuhan Yesus memberikan kata penghiburan yang sama kepada para murid pada saat para murid tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Mari kita bayangkan perasaan para murid ketika para murid harus tahu Tuhan Yesus akan naik ke surga, kembali ke surga. Pasti ada rasa kekecewaan, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa putus asa, pasti ada rasa khawatir yang terjadi pada para murid. Kalaupun para murid bisa bertanya-tanya pada waktu itu, mungkin para murid akan berkata bahwa mengapa Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka? Mengapa Tuhan Yesus harus pergi? Dan mungkin aja mereka menyatakan, bagaimana kami harus melanjutkan kehidupan kami, harus melanjutkan pelayanan tanpa Tuhan Yesus, melanjutkan pemberitaan kabar baik tanpa Tuhan Yesus. Itu yang terjadi kepada para murid. Di tengah kegalauan, di tengah putus asa, di tengah khawatir yang terjadi, Tuhan Yesus memberikan janji yang indah kepada para murid. Tuhan Yesus memberikan janji yang indah kepada para murid. Dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu." Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu. Ini janji yang indah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus sebagai penghibur. Dalam bahasa Yunani-nya diartikan adalah parakletos. Artinya bahwa makna kata ini memiliki arti disuruh, dipanggil, diminta agar datang menolong, diminta agar datang menolong. Seringkali kata ini dipakai dengan maksud orang datang menolong para korban musibah, para korban bencana, dengan memberikan bantuan apa saja. Kata ini sering dipakai begitu. Orang yang datang menolong. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah janji yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada para murid pada waktu itu. Janji yang sangat menakjubkan. Pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, janji ini digenapi melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta, yang kita juga peringati hari ini, yang kita juga sama-sama mengingat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tekanan terhadap para murid dan orang-orang yang percaya pada abad pertama semakin meningkat, semakin menjadi-jadi jemaat Tuhan. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, sampai mereka disiksa. Dalam situasi ini tidak ada alasan bagi mereka untuk apa? Untuk bertahan, untuk tabah menghadapi keadaan yang terjadi tanpa adanya Roh Kudus. Mereka kuat, mereka bisa menghadapi, mereka bersuka cita, mereka berani, mereka dengan sungguh melakukan banyak hal karena mereka telah menerima janji tentang seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah menyatakan bagi mereka. Kalau kita melihat di dalam berbagai firman Tuhan, di sana para murid mendapatkan sukacita kembali, para murid mendapatkan keberanian, para murid diberikan kuasa untuk pergi menjadi saksi Tuhan ke seluruh dunia. Contoh yang dapat kita lihat jemaat Tuhan, yaitu Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-26. Bagaimana Petrus berani, bagaimana Petrus menyatakan dirinya di hadapan orang-orang, di hadapan himpitan pada waktu itu. Jemaat Tuhan, kalau kita mengetahui kehidupan Petrus, awalnya dia adalah murid Tuhan Yesus yang sangat semangat, yang sangat berani dengan sungguh-sungguh. Tetapi berjalannya waktu ketika dia melihat, mengetahui bahwa Yesus diadili, bahwa Yesus harus ditangkap, tiba-tiba keberaniannya pudar, tiba-tiba keberaniannya hilang untuk menghadapi situasi yang ada. Tetapi puji nama Tuhan, dia melewati satu proses yang panjang, pertobatan hidup yang luar biasa. Dia mendapatkan keberanian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini, dengan sungguh Petrus berani menyatakan iman di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, yang mati bangkit bagi setiap orang percaya. Ada keberanian, ada penghiburan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dia berani menyatakan siapa itu Yesus, dan dia berani dengan sungguh-sungguh menyatakan karya-karya apa saja yang telah Tuhan Yesus lakukan. Yang sungguh indah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 4 yang ayat yang ke-20 berkata demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya jemaat Tuhan, ada keberanian yang terjadi. Bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Contoh yang selanjutnya jemaat Tuhan, kita bisa melihat kehidupan Paulus. Sangat jelas kehidupan Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai dari titik pertobatannya sampai dia menyatakan dirinya sebagai pelayan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29, di sana dengan sungguh Paulus dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus untuk menyatakan sungguh-sungguh ada penghiburan di dalam kehidupannya. Paulus bukan hanya dipimpin mengalami banyak kemenangan di dalam segala pekerjaannya, tetapi Paulus mengalami bagaimana dikuatkan, bagaimana dihibur, bagaimana ditopang oleh Roh Kudus dalam segala pergumulan dan penderitaannya. Hal ini jemaat Tuhan dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat yang ia tulis. Bagaimana dia mengalami pimpinan, pertolongan
oleh Roh Kudus. Yang dapat kita lihat adalah pada waktu Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Ketika itu mereka ditangkap, mereka dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 di sana dicatat bagaimana kedua orang ini dalam situasi yang tidak mendukung, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Yang terjadi jemaat Tuhan, ada gempa bumi yang dahsyat yang mengguncang penjara sehingga terbukalah pintu penjara. Bagaimana Paulus mengalami penghiburan kekuatan dari Roh Kudus. Masih banyak contoh-contoh yang lain jemaat Tuhan, bagaimana orang-orang percaya pada abad pertama sungguh mengalami pertolongan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, pengalaman hidup bersama Roh Kudus seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dapat menjadi pengalaman bagi setiap kita juga sebagai orang percaya. Kenapa jemaat Tuhan? Karena janji mengenai seorang penolong ini juga diberikan kepada kita. Janji kepada setiap kita, yaitu janji seorang penolong ada bagi setiap kita. Tuhan tahu kita memerlukan pimpinan, Tuhan tahu kita memerlukan pertolongan, yaitu di dalam seluruh kehidupan perjalanan kita. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus memberikan kekuatan dalam jatuh bangun di dalam segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita senangkan, sebagai pribadi yang kita sungguh puja dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Ada sebuah cerita mengenai seorang pribadi dalam perjalanan, bagaimana dia dihibur, bagaimana ia mendapatkan kekuatan. Seorang pribadi yang bernama El Ibnu, sebagai seorang vokali salah seorang grup band, mengalami keadaan yang begitu kelam di usia mudanya. Dia harus mengalami stroke. Karena stroke dia ditinggalkan oleh istrinya, dan yang lebih parah adalah dia juga ditinggalkan oleh keluarganya. Dia harus mengalami keadaan ini seorang diri. Dia tidak mendapatkan pertolongan dan dia tidak memiliki siapa-siapa sebagai pribadi yang dia harapkan di tengah-tengah keadaan yang ia alami. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini ada seorang teman yang berinisiatif untuk memasukkan Ibnu ke salah satu panti jompo karena mengingat bahwa dirinya tidak bisa melakukan banyak hal dengan keadaan terbatas. Akhirnya dia dimasukkan di panti jompo dan puji nama Tuhan, di panti jompo dia mengalami pimpinan, pertolongan, hiburan Roh Kudus. Lewat apa jemaat Tuhan? Lewat firman Tuhan yang ia baca, lewat firman Tuhan yang ia renungkan. Akhirnya dia apa? Menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan karena ada janji Tuhan bahwa ia tidak sendiri menghadapi keadaan ini. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang ia percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat dengan satu pujian mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Kenapa jemaat Tuhan? Tuhan tidak pernah janji bahwa kehidupan yang kita jalani itu selalu senang, serba senang, tanpa ada kesulitan. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah ia menyertai setiap kita. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Yang Tuhan janjikan bukan kita tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Yang dia janjikan bahwa ia menyertai kita, yaitu Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap kita di dalam segala kehidupan kita.
Di dalam jatuh bangun, di dalam waktu gampang, di dalam waktu sulit, di dalam waktu sukacita, di dalam waktu senang, di dalam waktu sedih, Dia menyertai setiap kita. Jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita memiliki banyak kelemahan. Diri kita memiliki banyak kelemahan. Fisik kita lemah, jemaat Tuhan. Kita mengalami sakit banyak hal. Fisik kita lemah. Ini menandakan betapa kita memiliki kelemahan. Hati kita juga lemah. Hati kita tidak selalu tegar dan kuat menghadapi keadaan di depan. Ada putus asa yang terjadi. Pikiran kita juga lemah. Karena kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita. Seringkali keadaan ini membuat kita khawatir. Tapi jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan janjikan bahwa Ia menyertai kita, yaitu janji Roh Kudus menolong dan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Ini janji yang luar biasa bagi setiap kita. Jadi mari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau percaya. Pertama, kita mau percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan kita tidak ditinggalkan sendiri. Roh Kudus menyertai setiap kita. Kita harus percaya ini. Yang kedua, jemaat Tuhan, kita mau sama-sama mengenal pribadi Roh Kudus. Kita mau peka terhadap suara pimpinannya. Suara pimpinannya selalu berdasarkan firman Tuhan. Suara pimpinan Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita, yaitu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kenapa jemaat Tuhan? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 berkata begini. Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajar dan akan mengingatkan apa yang telah diajarkan. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan apa yang telah diajarkan, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Pimpinan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu satu arah, selalu satu suara, selalu selaras dengan firman Tuhan. Artinya jemaat Tuhan, setiap kita mau mengenal pribadi Roh Kudus, yaitu lewat firman Tuhan yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi yang kita tidak mengerti, yang Tuhan janjikan Dia menyertai kita. Oleh karena itu, mari kuat, mari bertahanlah dalam perjalanan iman di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkata akan selalu menyertai kita. Jangan takut. Aku akan selalu menyertaimu. Jangan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa janji tentang seorang penghibur diberikan bagi setiap kami untuk menjalani liku-liku kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dan menjanjikan bahwa hidup kami akan baik-baik saja. Hidup kami tanpa masalah. Hidup kami bukan tanpa di dalam situasi yang sulit. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kami, yaitu Tuhan Roh Kudus yang memberikan penghiburan setiap kami. Tolong setiap kami dalam segala kelemahan hidup kami untuk mengingat ini, Engkau Allah bersama kami. Dan tolong kami untuk percaya, mengenal Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, hari ini berkati umat Tuhan di dalam segala keadaan, keluarga, pekerjaan, studi yang Tuhan percayakan. Apapun Tuhan, Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah,
lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Biarlah kiranya roh penghibur boleh senantiasa menguatkan, menghibur, dan memberikan harapan bagi kehidupan saya dan saudara. Kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan memberkati di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.